Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri Vina Harutunisa, Dinasti Eri Apriliana, Lulu Alif Zakaria, Nuning Viviana, Rina Sapila, dan Safina Azhara. Di sini kami akan membacakan artikel tentang sistem pemerintahan di Indonesia. Sistem pemerintahan merupakan aspek yang menarik untuk dikaji dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Sistem pemerintahan sendiri sering dipahami sebagai sistem hubungan dan tata kerja antara lembaga-lembaga negara. Secara konseptual, sistem pemerintahan dapat dibedakan menjadi 3 kelompok, yakni sistem pemerintahan parlementer atau the parliamentary cabinet government dan sistem pemerintahan presidensial atau the presidential government, dan sistem pemerintahan yang mengandung ciri sistem parlementer dan ciri sistem presidensial atau semi-presidential government. Sistem pemerintahan parlementer pada dasarnya mengatur pola hubungan antara lembaga negara, di mana kekuasaan negara lebih cenderung diletakkan pada kekuasaan legislatif. Sistem pemerintahan presidensial merupakan kebalikan dari sistem pemerintahan parlementer, di mana kekuasaan cenderung diletakkan pada kekuasaan presiden. Sistem pemerintahan yang mengandung ciri presidensial dan parlementer merupakan sistem pemerintahan yang mempunyai ciri-ciri dari kedua sistem pemerintahan sebelumnya. Meskipun dalam implementasinya terkadang ada kecenderungan mengandung unsur dominan pada suatu sistem pemerintahan, yaitu sistem pemerintahan parlementer saja atau presidensial. Cermati kajian tentang sistem pemerintahan parlementer, perbedaan model yang ada tidak banyak dipersoalkan. Karena itu, kajian lebih banyak diarahkan pada karakter umum sistem pemerintahan parlementer. Objek utama yang diperebutkan adalah parlemen. Pemilihan umum parlementer juga menjadi sangat penting karena kekuasaan eksekutif. Jika sistem pemerintahan parlementer terkait dengan perkembangan sistem parlementer Inggris, sistem pemerintahan presidensial tidak dapat dipisahkan di Amerika Serikat. Amerika Serikat bukan saja sebagai tanah kelahiran sistem pemerintahan presidensial, tetapi juga menjadi contoh ideal karena telah memenuhi hampir kriteria yang ada dalam sistem pemerintahan presidensial. Pada era ke-19 sampai awal abad ke-21, kajian atas sistem pemerintahan presidensial memasuki dimensi yang lebih luas. Gelombang studi mengenai sistem pemerintahan presidensial pada tahun 1990 sampai awal abad ke-21 terus mengalami perkembangan. Secara umum, periode ini terdapat 4 gelombang pemikiran dan studi mengenai sistem pemerintahan presidensial, yaitu yang pertama ada gelombang pertama yang ditandai oleh suatu variabel penjelas, yaitu bentuk pemerintahan atau tipe rezim, dan variabel pertama yaitu keberhasilan konsolidalitas demokrasi. Yang kedua ada gelombang kedua ditandai dengan variabel penjelas, yakni tipe rezim yang ditambah dengan sistem kepartean dan atau leadership power, dan variabel perantara yaitu good government yang pada umumnya bertentangan dengan variabel perantara konsolidasi demokrasi. Yang ketiga ada gelombang ketiga berbeda dengan gelombang yang pertama dan yang kedua. Pada gelombang ini ditandai dengan pengaruh teori-teori ilmu politik. Dalam hal ini, manfaat rezim presidensial tidak lagi menjadi satu-satunya fokus studi. Yang keempat, ada penguatan paradigma good government semakin memasyarakatkan perubahan-perubahan struktural dan fungsi pada level sistem pemerintahan. Pengkajian sistem pemerintahan ini akan diawali dengan uraian berbagai macam bahasan yang akan didukung landasan teoretik sistem pemerintahan. Pembahasan ini akan dibatasi pada 3 aspek, yakni bentuk negara, bentuk pemerintahan, dan sistem pemerintahan. Sejarah pembentukan negara senantiasa mengalami proses pasang surut. Hal ini sebagai gambaran dinamika perkembangan bentuk negara yang dinamis. Bentuk negara adalah batasan antara peninjauan secara sosiologis
dan peninjauan secara yuridis. Plato menyatakan 5 macam bentuk negara sesuai dengan sifat tertentu dan sifat jiwa manusia, yaitu 8. A. Aristokrasi yang berada di puncak. B. Timokrasi. C. Oligarki. D. Demokrasi. E. Tirani. Bentuk negara dapat dibedakan dalam 2 kelompok besar. Pertama, kelompok teori klasik tradisional, seperti ajaran klasifikasi negara Plato, Aristoteles, Polybius, dan Thomas Aquinas. Jimmy Asidike menyatakan bahwa istilah bentuk negara atau state form itu terkait dengan pilihan antara kerajaan, monarki, atau republik. Padahal, secara teoritas, republik adalah konsepsi mengenai bentuk pemerintahan, bukan bentuk negara. TA pada dasarnya bentuk pemerintahan ada 3 macam, yaitu A. Kerajaan, B. Republik, dan C. Diktator. Selain 2 sistem yang dikemukakan di atas Muhammad Mahfud, terdapat bahwa ada sistem pemerintahan lain di samping sistem pemerintahan parlementer dan presidensial. Sistem pemerintahan yang dimaksud adalah sistem pemerintahan referendum. Di dalam sistem pemerintahan referendum dan eksekutif merupakan bagian dari badan legislatif, bagian eksekutif merupakan bagian dari badan legislatif, adalah badan pekerja legislatif. Jadi, dalam sistem ini, badan legislatif membentuk subbadan di dalamnya sebagai pelaksana tugas pemerintah. Perubahan kedua, selain mempertegas hal-hal yang belum jelas dalam perubahan, juga terkait beberapa pasal yang mengatur penyelenggaraan negara, misalnya masalah otonomi dan juga masalah HAM. Dalam pasal 20 dikatakan, sebuah rancangan UU yang telah disepakati bersama oleh DPR dan Presiden, apabila 30 hari semenjak UU itu disetujui belum ditandatangani Presiden, maka RUU itu sah menjadi UU dan wajib diundangkan. Pasal-pasal terkait dengan otonomi daerah, pasal 18, 18A, 18B, terkesan sangat detail sehingga mirip dengan peraturan pemerintah dan UU. Perubahan ketiga, barulah memasuki beberapa masalah yang sangat prinsipal di dalam berbangsa dan bernegara. Sangat menarik dalam pasal 1 dikatakan bahwa kedaulatan ada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD. Sementara naskah yang lama mengatakan kedaulatan di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh MPR. Sementara itu, dalam kekuasaan kehakiman ada lembaga baru yang akan dibentuk, yaitu Komisi Yudisial. Komisi ini diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan DPR. Komisi Yudisial mempunyai wewenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keseluruhan martabat, serta perilaku hakim. Perubahan yang sangat mendasar dalam perubahan Kode II adalah mengenai pemenuhan Presiden dan Wakil Presiden. Pasangan Presiden dan Wakil Presiden akan dipilih langsung oleh rakyat. Pemenangnya ditetapkan setelah memenangkan suara lebih dari 50 kali dan setidaknya 2.406 suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari jauh provinsi di Indonesia.